Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya juga Santoso dalam live sharing menulis. Seperti yang sudah berjalan berapa minggu ini teman-teman ya. 2 minggu sudah berjalan dan minggu ini seperti saya janjikan saya akan membahas segala hal terkait dengan novel atau teman-teman ya, terkait dengan nulis novel, terutama membahas unsur-unsur apa saja yang ada di dalam novel gitu, elemen-elemen apa saja yang membentuk novel ya, sehingga ya pengetahuan ini mudah-mudahan dapat membantu ya teman-teman yang baru mulai menulis novel ataupun akan menulis novel. Sudah ada bayangan tuh kira-kira apa saja harus dipahamin, unsur-unsur apa saja yang ada dalam novel, dan bagaimana unsur-unsur tersebut saling berhubungan, saling berinteraksi sehingga ini ya teman-teman ya, sehingga bisa teman-teman mendapatkan ya semacam inilah ya pemahaman bagaimana merangkai unsur-unsur novel yang saya jelaskan tadi itu menjadi sebuah novel ya teman-teman ya. Jadi dengan saya jelaskan selama 2 minggu ini sudah jalan, selanjutnya mudah-mudahan minggu ini juga akan saya selesaikan ya pembahasan terkait dengan bagaimana kita membuat sebuah novel. Jangan jauh-jauh. Dengan bagaimana kita membuat sebuah novel dengan kita menggunakan unsur-unsur ataupun elemen-elemen yang ada dalam sebuah novel yang sudah saya jelaskan ataupun saya akan jelaskan ya teman-teman, bisa ini ya, bisa dapat semacam gambaran bagaimana kita bisa menulis novel ya setelah kita memahami semua unsur, semua elemen yang ada dalam novel gitu. Nah, untuk 2 minggu kemarin kita sudah membahas beberapa hal yang sangat penting atau teman-teman sangat krusial dalam sebuah novel ya, elemen-elemennya dari mulai dialog, dari mulai narasi, kemudian juga kita membahas mengenai penokohan, karakter, kita juga bahas bagaimana menyusun alur cerita gitu ya, alur cerita dalam sebuah novel. Nah, sekarang kita akan beranjak kepada unsur yang mungkin bisa dianggap unsur tambahannya teman-teman ya, karena unsur utama dari sebuah novel kan itu tadi ya, tokoh, alur cerita, dan juga dialog serta narasi gitu. Tapi ada juga unsur-unsur lain yang walaupun mungkin tidak sepenting unsur-unsur yang saya sebutkan tadi, tapi tetap unsur-unsur itu sangat penting ya dalam sebuah novel ya, tetap harus ada dalam novel. Sebab jika tidak ada ya tentu akan membuat novel tersebut menjadi timpang ya, novel tersebut menjadi tidak seimbang, ataupun novel tersebut menjadi ada yang kurang gitu. Makanya ya untuk beberapa hari ke depan kita akan bahas unsur-unsur ya, bisa dianggap unsur-unsur tambahan dalam sebuah novel, elemen-elemen tambahan, tapi tetap menjadi penting juga ya dalam sebuah novel gitu. Nah, untuk malam ini kita akan bahas unsur yang ada tapi tiada ya, dalam arti itu selalu ada dalam sebuah novel, tapi kita sebagai pembaca seringkali tidak menyadari adanya unsur-unsur tersebut ya, karena ya memang dia sifatnya hanya melatar belakangi, sifatnya itu hanya istilahnya menjadi inilah ya, menjadi background dari cerita novel, tapi bukan inti dari cerita novel tersebut gitu. Nah, itulah kenapa kita malam ini akan bahas ya, saya bilang saya sempat kasih clue ya, adanya latar belakang, adanya background. Nah, untuk malam ini ya kita akan bahas hal-hal terkait dengan setting teman-teman. Jadi dalam sebuah novel itu pasti ada setting ya, ada latar belakang yang saya bilang tadi ya teman-teman. Karena si tokoh novel itu, tokoh sebuah novel itu tidak bisa dia istilahnya menjalankan peran dalam sebuah novel kalau tidak ada latar belakang yang ada di belakang si tokoh novel tadi gitu, ataupun alur cerita sebuah novel mungkin tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada latar belakang yang mendasari alur cerita novel tadi gitu ya. Ya latar belakang ataupun setting itu tuh dalam sebuah novel itu adalah elemen yang saya bilang tadi ya, tanda petik ada tapi terasa tiada karena tidak dirasakan. Nah, tapi kalau saya sebut apa saja yang ada dalam sebuah unsur, sebuah setting ataupun latar belakang novel, mungkin teman-teman bisa baru sadar, oh memang benar latar belakang ini ada dalam setiap novel yang saya baca, tapi ya memang saya tidak menyadarinya gitu teman-teman. Nah, untuk itu saya akan sebutkan ada 3 teman-teman, ada 3 komponen utama dari sebuah setting ataupun latar belakang novel, yaitu yang pertama adalah latar belakang tempat ya. Jadi kita akan sering teman-teman ya, suatu cerita misalnya kisah cinta di kampus gitu kan, latar belakang pasti kampus gitu kan, itu latar belakang tempat gitu. Ataupun misalnya kisah petualangan di dunia fantasi gitu, misalnya seperti film Lord of the Ring gitu kan, dia punya dunia sendiri di Notion gitu kan. Nah, itu tetap ada, itu semua ada latar belakang tempat ya teman-teman. Itu yang pertama ya, komponen latar belakang tempat ya. Yang kedua adalah latar belakang waktu ya teman-temannya. Latar belakang waktu ya itu bisa macam-macam. Kalau misalnya kita bicara film perjuangan gitu ya, misalnya film kemerdekaan 45 ya tentu
periode waktunya adalah periode waktu mungkin tahun 40-an misalnya, ataupun kita misalnya bicara kisah Harry Potter gitu kan. Harry Potter kan mungkin latar belakangnya sekitar tahun 1930-an gitu kan, kurang lebih di Inggris. Nah itu apapun itu adalah latar belakang waktu ya teman-teman ya. Jadi tetap setiap peristiwa itu berjalan ada waktunya, dan makanya ya perlu kita adanya latar belakang waktu dari sebuah novel. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah latar belakang suasana ya teman-teman ya. Suasana itu bisa bermacam-macam gitu. Jadi misalnya ketika kita ingin menceritakan sesuatu cerita yang sedih gitu, kita biasanya kan hubungkan dengan suasana yang mendung, suasana yang gelap, suasana yang berkabut gitu kan, atau misalnya suasana misteri gitu ya. Kita sering menggambarkannya dalam sebuah situasi yang terasing, situasi yang sangat gelap, situasi yang sangat misterius gitu kan, suasana yang sangat misterius. Yaitu biasanya untuk menggambarkan ceritanya itu cerita yang misteri, ceritanya yang menegangkan gitu kan. Jadi itu ya teman-teman, gambaran awal itu bahwa latar belakang sebuah novel itu pada umumnya terbagi menjadi 3 komponen ya. Yang pertama ya yaitu latar belakang tempat, yang kedua latar belakang waktu, dan yang ketiga adalah latar belakang suasana atau peristiwa gitu. Jadi itu ya teman-teman, 3 komponen dari sebuah latar belakang ya. Nah itu kita baru bicara nih jenis-jenisnya dari sebuah latar belakang. Nah sekarang kita akan lebih detail lagi ya teman-teman bahas mengenai setting ataupun latar belakang. Itu adalah kita akan detailkan. Yang pertama adalah latar belakang waktu ya. Jadi latar belakang waktu itu saya bilang tadi teman-teman ya, waktu terjadinya sebuah cerita novel, yaitu bisa ada bermacam-macam ya. Saya akan jelaskan beberapa contoh dari latar belakang waktu. Misalnya adalah periode historis. Jadi misalnya saya bilang tadi, kalau kita bicara cerita mengenai perjuangan Indonesia kemerdekaan, ya tentu kita latar belakang waktunya di tahun 1940-an gitu kan. Atau misalnya kalau kita cerita di Eropa gitu, cerita abad-abad pertengahan ya, abad-abad kegelapan Eropa, di mana mungkin novelnya mengenai misalnya berlatar belakangkan ini Napoleon ya, pemberontakan Napoleon di Prancis gitu. Jadi kita pasti akan mengambilkan masa zaman abad pertengahan di Eropa gitu. Ataupun misalnya ya kalau teman-teman tahu novel Dylan gitu kan, yang seperti kita bahas tuh di live kemarin ya, kan dia Dylan, filmnya Dylan 1990 kan, berarti nah itu mungkin latar belakang waktu di tahun tersebut. Jadi itu teman-temannya latar belakang waktu itu bisa terkait dengan periode historis ya. Jadi ya tentu kita sesuaikan gitu. Kalau misalnya kita ambil latar belakang kisah tahun 40-an ya tentu ya kita sesuaikan tokoh penokohannya, cara berdialognya, kemudian mungkin bagaimana berinteraksi antar tokoh-tokohnya itu di dalam latar belakang 40-an ya. Beda misalnya novel yang berlatar belakang Gen Z ya, generasi Z tahun 2020-an ya tentu ya beda ya, cara bicara, cara berpakaian, cara berinteraksi itu beda dengan tokoh-tokoh di cerita perjuangan kemerdekaan Indonesia 45. Jadi itu teman-temannya, periode historis itu juga bagian dari sebuah setting sebuah novel ya, terkait dengan waktu gitu. Kemudian kedua adalah musim dan cuaca ya teman-teman. Jadi musim dan cuaca itu bisa menentukan juga bagaimana sebuah alur cerita itu berjalan. Saya bilang tadi ya teman-teman ya, kalau kita ingin menceritakan cerita yang sedih, mungkin cerita seorang yang patah hati gitu, mungkin kita akan menggambarkan setting latar belakang ceritanya itu adalah latar belakang yang misalnya yang suram, misalnya suasana yang mendung, suasana yang hujan, atau mungkin suasana musim salju misalnya. Kalau cerita di luar negeri itu kan berceritakan kesedihan gitu. Beda kalau kita berceritakan misalnya sebuah novel yang berceritakan mengenai kegembiraan, mungkin suasana yang cerah, matahari bersinar terang, kemudian suasana yang kalau di luar negeri ya di Eropa, di Amerika, suasana musim semi, suasana musim panas gitu kan. Ya biasanya latar belakang novelnya banyak bercerita mengenai sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang menceriakan. Nah itu tetap terkait juga dengan latar belakang waktu, hanya dikaitkan dengan musim dan cuaca gitu. Atau juga mungkin dalam waktu kita sehari-hari ya teman-teman, waktu kita sehari-hari itu juga bisa terkait dengan sebuah latar belakang waktu sebuah novel gitu. Dia misalnya kalau kita bicara pagi, siang, atau sore, tentu moodnya beda ya teman-teman. Kalau teman-teman bicara pagi, mungkin moodnya masih bersemangat gitu kan, kalau latar belakang pagi. Tapi kalau latar belakangnya senja menjelang maghrib, mungkin akan menceritakan cerita yang mungkin orang
yang sudah lelah gitu pun, ataupun juga orang yang mungkin sedang patah hati gitu kan. Jarang orang patah hati kemudian novelnya berceritakan latar belakang pagi yang cerah gitu kan. Biasanya mungkin ya suasana maghrib, suasana menjelang gelap, ataupun bahkan suasana malam ya, ketika orang mungkin sedang patah hati dalam sebuah novel. Jadi itu ya teman-temannya, ada tiga hal yang bisa dikaitkan dengan latar belakang waktu dari sebuah novel gitu ya. Saya ulangi sejelas. Yang pertama adalah historical waktu, terkait dengan waktu-waktu tertentu dari latar belakang cerita sebuah novel. Kemudian yang kedua adalah musim, dan yang kedua adalah musim dan cuaca teman-temannya. Jadi musim dan cuaca juga bisa menentukan bagaimana mood, bagaimana suasana, bagaimana ambience dari sebuah novel itu berjalan gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah waktu dalam sehari-hari ya, saya bilang tadi siang, malam, sore, maghrib, ataupun pagi. Tentu beda ya moodnya, dan mungkin alur ceritanya kita akan sesuaikan dengan kita menggunakan setting waktu yang mana sesuai dengan mood dari novel kita gitu. Jadi itu, nah itu baru latar belakang waktu ya teman-temannya. Belum, nah sekarang kita latar belakang yang kedua dari sebuah novel, itu latar belakang tempat ataupun latar belakang fisikal teman-temannya. Itu bisa pertama adalah latar belakang tempat terkait dengan geografis, jadi tempat tertentu gitu. Jadi misalnya ya bisa sebuah ruangan di dalam rumah, bisa sebuah gedung sekolah, gedung kampus, bisa sebuah kota gitu kan, apakah di ibu kota ataupun di desa gitu kan, atau bisa sebuah negara, gitu. Apakah cerita latar belakang Indonesia atau latar belakang Amerika, itu pasti beda kan mood ataupun suasana yang ingin dibangun dari novel tadi, atau bahkan mungkin latar belakang dunia lain gitu kan, jadi dunia yang di luar dunia kita. Itu biasanya di novel-novel fantasi gitu kan, seperti novel Lord of the Ring gitu kan, itu bercerita mengenai dunia yang berbeda dengan dunia kita saat ini gitu kan. Itu tetap latar belakang tempat ya, ataupun juga mungkin novel Harry Potter gitu kan, dia kan bercerita latar belakangnya sekolah sihir ya, Hogwarts ya gitu. Itu kan tidak ada dalam dunia nyata, tapi itu tetap menjadi latar belakang dari novel Harry Potter gitu. Jadi itu ya teman-teman, itu kita baru bicara geografis ya, terkait dengan latar belakang tempat dari sebuah novel gitu. Yang kedua adalah latar belakang spesifik atau teman saya bilang tadi, itu bisa di rumah gitu kan, kalau atau bisa di sekolah, misalnya kisah cinta SMA, anak-anak SMA gitu kan, pasti latar belakangnya sekolah gitu kan, atau di kampus gitu kan. Atau mungkin bagian-bagian tertentu dari sebuah rumah, jadi misalnya rumah seorang yang sedang patah hati, ya mungkin dia banyak menyendiri merenung di kamar gitu kan. Jadi menyendiri merenung di kamar gitu kan, jadi mungkin alur latar belakang ceritanya ketika si tokoh novel tadi itu, terutama tokoh utama sedang patah hati ya, tentu lebih banyak berada di sekitaran dari kamar gitu kan, karena itu ya tempat dia menyendiri gitu. Jadi itu. Nah kemudian latar belakang tempat selain lingkungan spesifik tadi juga terkait dengan budaya dan sosial teman-temannya. Jadi ketika misalnya sebuah novel itu berbicara kehidupan masyarakat di Jawa gitu dengan di Sumatera, tentu sudah beda ya, cara berinteraksinya beda, cara norma-normanya beda, sopan santunnya beda, kemudian cara bagaimana berinteraksi antara tokoh juga berbeda. Nah itu tentu ya latar belakang sosial budaya juga akan mempengaruhi mood ataupun alur cerita dari novel tadi. Jadi itu teman-temannya latar belakang yang kedua, yaitu adalah latar belakang tempat. Itu bisa terkait dengan geografis atau tempat tertentu, kemudian lingkungan spesifik ya, tempat-tempat tertentu yang dijadikan fokus dari latar belakang cerita. Dan yang ketiga adalah sosial dan budaya gitu ya teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga adalah latar belakang suasana ya teman-teman. Latar belakang suasana itu atmosferik atau setting atmosfer ya, atmosferik setting gitu sering disebut dalam sebuah novel. Yang pertama adalah mood dan tone ya teman-teman. Jadi mood itu bisa aja mood itu dibangun oleh sebuah latar belakang tertentu. Misalnya cerita mengenai hutan yang gelap, hutan yang sangat sangat gelap, kemudian sangat rapat tumbuh-tumbuhannya, tidak ada matahari masuk. Itu kan berarti bisa saja menciptakan mood suasana misteri ataupun ketakutan gitu ya kan biasanya film-film novel misteri, novel thriller gitu kan, atau novel horor itu biasanya pasti di tempat-tempat yang seperti itu ya, gelap, kemudian sempit, atau juga kemudian lembab, tempat yang jauh dari keramaian gitu kan ya jarang lah kita novel horor tapi di tempat yang terang, di mall yang banyak orang, banyak acara, ada event di mall gitu kan, jarang ya seperti itu ya karena itu tadi mood dan tone itu dibangun juga oleh suasana yang nanti disesuaikan dengan alur cerita dari novel gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah detail sensorik ya teman-temannya. Jadi
bisa jadi gitu. Jadi kita ingin menggambarkan suasana tempat yang tidak menyenangkan, misalnya ya itu tadi kalau detail sensorik itu kan terkait dengan panca indera ya, panca indera kita gitu. Jadi misalnya indera penciuman kita menceritakan tempat itu sangat bau gitu, baunya sangat menyengat. Kemudian juga misalnya banyak tumbuhan yang yang tumbuh tidak beraturan gitu, semak-semak yang tidak beraturan misalnya, atau juga kemudian ketika dilewati banyak daun-daun yang berduri sehingga bisa melukai kulit dari orang yang lewat. Jadi dengan menggambarkan pengaruh terhadap panca indera itu kita bisa menunjukkan latar belakang tempat itu berarti tempat yang tidak menyenangkan, tempat yang tidak nyaman, atau bahkan mungkin tempat yang tidak aman gitu kan. Jadi kita bisa menggunakan juga detail sensorik tentunya untuk menggambarkan suasana dari sebuah novel itu latar belakangnya seperti apa. Nah, kemudian yang selanjutnya simbolisme teman-teman ya, kadang-kadang bisa menggunakan simbol-simbol tertentu ya. Jadi misalnya suatu tempat, misal rumah yang berada, kita ingin menggambarkan suatu tempat yang sangat berbahaya gitu kan ya. Mungkin kita bisa menggambarkan suatu keadaan rumah yang berada di ujung jurang gitu kan. Itu kan berarti kan kita ingin menunjukkan rasa tidak aman gitu dalam hal tersebut, rasa tidak nyaman, rasa tidak tenang dari tokoh-tokoh novel itu yang mungkin berada di dalam rumah tersebut. Jadi itu ya teman-teman, latar belakang suasana dari sebuah novel itu bisa dibentuk oleh mood dan tone yang coba diciptakan, kemudian juga detail sensorik ya terkait dengan 5 panca indera kita. Kemudian yang selanjutnya simbolisme ya, kita bisa menggunakan simbol-simbol tertentu untuk menggambarkan suasana ataupun latar belakang dari sebuah novel. Jadi itu ya. Jadi Kak Stantin, novel percintaan dengan unsur agama bagus Kak ya. Jadi contohnya nih Kak, ini novel saya, novel Setengah Abad. Ini sebetulnya adalah novel, saya bilang novel hijrah Kak ya. Jadi karena ceritanya itu percintaan, jelas ini percintaan antara si Pradana dengan Maudi ya. Mereka ketemu ketika di kampus, sama aktivis kampus, tapi kemudian si Pradana tidak berani menyatakan rasa cintanya. Akhirnya ya tanda petik si Maudi direbut oleh ketua senat di kampus itu gitu kan. Nah akhirnya mereka pisah. Nah, tapi akhirnya mereka kemudian bersatu kembali di waktu yang ketika mereka sudah dewasa, sudah bekerja, dan mereka akhirnya saling cinta ya, ketemu, dan mereka akhirnya menikah gitu kan. Mereka sangat sukses dalam hidupnya ya. Si Pradana umur 40 tahun bisa menjadi direktur, kemudian si Maudi perusahaan arsitekturnya, desain arsitekturnya berkembang menjadi perusahaan yang besar. Mereka punya punya anak ya, putra putri sepasang yang soleh, soleha, sehat, cerdas gitu. Nah, bagi banyak orang mereka kan sempurna ya teman-temannya, tapi ternyata si Pradana sendiri itu merasa bahwa dia ada yang kurang gitu ya, ada yang tidak tepat gitu dalam hidupnya. Karena walaupun dia berhasil, dianggap sukses sama orang, tapi dia merasa hidupnya tidak tenang gitu. Akhirnya dia berusaha menelusuri ke belakang dari kehidupan dia selama ini, dari kesuksesan yang dia hadapi dapatkan selama ini, apa sih yang membuat dia merasa kurang. Nah, akhirnya dia menyadari bahwa dia selama ini kurang berkaitan dengan agama ya. Mungkin dia banyak meninggalkan sholat, ataupun juga banyak meninggalkan, kalaupun sholat itu juga waktunya sudah hampir-hampir belakang gitu kan. Kemudian juga ya jauh lah dari agama gitu ya, sekedar hanya melaksanakan yang wajib, tapi itu pun juga tidak baik. Sementara yang sunnah-sunnah yang tambahan tidak pernah dilakukan. Nah, itu akhirnya ya dia sadar gitu, di umurnya yang ke-50, di umur setengah abad, dia itu ternyata tanda petik orang yang gagal, tanda petik orang yang tidak sukses sebagai manusia. Karena apa ya, dia kurang dekat dengan Sang Pencipta ya, dengan Allah gitu kan. Nah, itu kan sebetulnya adalah novel percintaan, dan temannya di awal sampai akhirnya novel percintaan ya. Bagaimana sebelum si Pradana itu akhirnya bertemu kembali dengan Maudi, dia sempat menjalin cinta dengan beberapa orang gitu kan. Dan dalam perjalanan cintanya itu dia mungkin seringkali melupakan agama. Misalnya ketika dia sedang hangout ke suatu tempat, udah waktunya sholat, ya dia lebih penting hangoutnya gitu. Jadi itu kayak justru saya pikir novel percintaan itu ya, percintaan itu adalah ini teman kayak percintaan itu itu adalah ini manusia ya, hakikat manusia, ataupun juga kodrat manusia gitu. Nah, sementara hidup beragama ya, manusia tentu harus beragama kan, karena kita diciptakan oleh Tuhan gitu kan, sehingga kita wajib beragama. Nah, makanya sangat bisa dikaitkan Kak ya, cerita percintaan dengan cerita dari keagamaan gitu. Jadi kurang lebih itu ya, bisa seperti itu. Ataupun juga misalnya contoh saya novel ini bisa dilihat di etalase kayak novel Istri Salihah. Ini juga novel percintaan gitu. Jadi percintaan antara Adini dan Adrian ya, mereka
karyawan satu perusahaan kosmetik di bagian promosi, bagian marketing, sering bertemu di lapangan, akhirnya cinta lokasi dan mereka akhirnya berpacaran gitu. Nah mereka karena sering di lapangan ya dekat dengan dunia malam gitu kan, dekat dengan dunia, bahkan dekat dengan alkohol gitu kan ya, karena ya mereka bertemunya malam hari, kalau di siang hari dan hari libur mereka kerja gitu kan. Nah mereka meneruskan kebiasaan itu sampai mereka menikah gitu. Mereka menikah ya mereka tetap dekat dunia malam, dekat dengan alkohol, bahkan si Adrian sekalipun di akhirnya bekerja di perusahaan bir ya, karena dia naik jabatan gitu dari asisten manajer menjadi manajer. Nah tapi ya resiko dia bekerja di perusahaan minuman alkohol ya, dia sering diskotik ya, ke tempat dia malam ya, karena memang pasar terbesar kan di situ. Nah akhirnya hubungan mereka menjadi kacau gitu kan, karena ya mereka ya pasangan suami istri tapi masih dekat dengan dunia malam, dengan alkohol gitu. Nah itulah kemudian yang menyebabkan ketika kemudian si Andini mengalami keguguran, sementara Adrian sedang di diskotik karena sedang kerja, akhirnya mereka bertengkar di situ kan, mereka cekcok, nyaris pisah gitu lah, nyaris cerai. Nah tapi akhirnya mereka sadar, oh ternyata yang mereka dapati saat ini adalah buah dari yang mereka lakukan selama ini gitu ya. Mereka jauh dari Tuhan, mereka dekat dengan alkohol, mereka dekat dengan dunia malam, sehingga akhirnya mereka sadar, mereka harus berubah gitu agar Tuhan merubah hidup mereka gitu ya, dan ya agar Tuhan memberikan kembali kesempatan untuk merawat seorang anak gitu. Nah itu kan berarti kan mengkaitkan antara kisah cinta dengan juga kehidupan keagamaannya. Jadi itu ya kayak kurang lebih bahwa sebuah, benar kalau kakak ini bilang ya, Simvastatin pas 90 bilang ya, sangat bisa Kak ya kita menggabungkan antara cerita percintaan dengan cerita agama ya, religi ya, karena ya itu tadi percintaan itu adalah kodrat dari manusia, sementara kodrat manusia juga yang lain adalah mengabdi kepada Tuhan ya, beribadah kepada Tuhan. Jadi makanya itu sangat bisa dikaitkan gitu. Jadi itu ya kayak kurang lebih penjelasan saya. Dan sekarang kita lanjutkan lagi ya. Dan sekarang tadi saya sudah jelaskan ya Kak ya, jenis-jenis dari ini ya, dari setting suatu novel ya, latar belakang suatu novel, bisa latar belakang tempat, latar belakang waktu, dan latar belakang suasana atau peristiwa. Nah sekarang kita beralih ke fungsi dari setting gitu teman-teman. Saya bilang tadi, setting ataupun alur cerita sebuah novel itu adalah sesuatu yang nyata tapi tiada gitu, dalam arti itu pasti ada dalam sebuah novel, tapi seringkali dia dirasakan tidak disadari oleh oleh pembaca bahwa ada namanya setting, ada latar belakang. Padahal setting ataupun latar belakang novel itu adalah sesuatu yang sangat penting ya, sangat mempunyai peran yang besar dalam sebuah novel gitu. Nah, yang pertama fungsi dari sebuah setting ataupun latar belakang novel itu adalah menguatkan tema ya teman-temannya. Jadi misalnya kita ingin bercerita mulai kehidupan yang sangat terisolir, kehidupan yang sangat jauh dari dunia modern, kehidupan dari yang ya istilahnya yang bersahaja, yang sederhana, tapi sangat guyup gitu ya, sangat rukun antara warganya. Kita akan bisa membuat latar belakang, oh tempatnya itu mungkin sebuah desa kecil yang berada di lembah suatu pegunungan, kemudian jauh dari kota, kesana tidak ada akses untuk mobil, orang harus berjalan kaki. Nah itu kita bisa menjelaskan suasana sederhana, suasana yang guyup, suasana yang rukun, suasana yang tenang itu dengan itu tadi ya, menggambarkan sebuah keterasingan dari suatu masyarakat. Jadi teman-teman bisa menguatkan tema keterasingan ataupun tema kesederhanaan melalui ya itu tadi ya, setting tempat yang terasing gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah membangun karakter ya teman-teman. Jadi bisa jadi setting itu juga mempengaruhi karakter ataupun penokohan dari novel itu tadi teman-teman. Jadi misalnya ya saya bilang tadi ini kan novel Isis Thalia ini bercerita sepasang kekasih yang mereka hidup orang lapangan dan hidup dekat dengan dunia malam dengan alkohol ya. Berarti kan menunjukkan karakter, karena mereka dekat di dunia malam, mereka dekat dengan alkohol ya, berarti ya mereka bukan orang yang taat dengan agama gitu kan. Dan ketika mereka berpacaran pun ya mungkin melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan agama, yang sesuai yang mereka justru melakukan hal dilarang oleh agama gitu. Nah sampai ketika mereka menikah pun mungkin ya banyak hal-hal yang buruk yang mereka lakukan ya, sehingga habit mereka, attitude mereka, kemudian bagaimana mereka berinteraksi antar suami dan istri itu juga tidak
baik ya, karena ya itu tadi, karena ya mereka karakter ataupun dibangun oleh latar belakang mereka yang dekat dengan dunia malam dan minuman alkohol. Itu kan berarti kan latar belakang tempat ya, tempat yang tidak baik, tempat yang dianggap buruk oleh banyak masyarakat, itu membuat akhirnya karakter mereka menjadi buruk gitu. Itu ya teman-teman ya, bahwa membangun karakter, membangun pondokan sebuah novel pun itu juga bisa dipengaruhi oleh latar belakang ataupun setting dari tempat yang dipilih oleh si penulis tadi gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menggerakkan plot atau menggerakkan alur cerita ya teman-teman. Jadi ya bisa jadi nih, misalnya saya bercerita ya saya bilang tadi sebuah tempat yang rawan tanah longsor gitu, karena dibangun di ujung tebing sebuah rumah gitu. Jadi kan ya bisa jadi kalau tadi yang sebuah cerita yang mereka mungkin sebuah keluarga yang hidupnya aman, tenang gitu kan, mereka ya tidak ada masalah, tiba-tiba karena ada tanah longsor, rumahnya hancur, bahkan mungkin ada anggota keluarga di korban, kan berarti kan alur ceritanya berubah ya. Mungkin tadi mereka bahagia hidup bersama dalam sebuah keluarga, tapi akhirnya ya mereka mengalami musibah, sehingga alur ceritanya bergerak dari kebahagiaan ke kesedihan. Jadi itu ya teman, latar belakang tempat pun juga bisa mempengaruhi ataupun menggerakkan plot ataupun alur cerita ya. Jadi itu fungsi utama dari sebuah plot ataupun alur cerita sebuah novel itu bisa untuk menguatkan tema, bisa untuk membangun karakter atau penokohan dari novel, dan juga bisa untuk menggerakkan plot ataupun alur cerita dari sebuah novel. Jadi kurang lebih itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita bahas mengenai metode ya teman-teman. Jadi untuk menulis sebuah latar belakang ataupun setting dari sebuah novel itu ada beberapa metode yang bisa dipakai ya, beberapa teknik penulisan yang bisa dipakai gitu. Yang pertama adalah deskripsi langsung, artinya ya kita benar-benar menjelaskan latar belakang suatu novel itu seperti apa. Jadi misalnya kita ingin menjelaskan latar belakang tempat suatu lokasi dari sebuah cerita novel gitu, kita bisa memberikan contoh, rumah tua itu berdiri di atas bukit, dikelilingi oleh pepohonan besar dan dengan daun-daun yang berguguran. Itu kan jelas ya teman-teman. Jadi benar-benar menggambarkan fisik dari latar belakang tempat suatu novel itu secara deskriptif ya, secara penjelasan yang gamblang, secara penjelasan yang jelas. Sebuah novel itu menggunakan berarti deskripsi langsung, tapi juga bisa menggunakan deskripsi yang tidak langsung ya teman-teman. Jadi dalam novel tersebut tidak dituliskan bagaimana latar belakang dari novel itu tadi, tapi apa yang dilakukan oleh tokoh novel tadi ataupun apa yang dikatakan oleh tokoh novel tadi itu bisa menunjukkan suasana. Jadi misalnya menceritakan si Budi akhirnya dia memilih untuk segera menggunakan jaketnya yang paling tebal agar dia tidak mengalami kedinginan gitu kan. Itu berarti kan menggambarkan bahwa berarti lokasi tempat itu adalah sangat dingin gitu kan, karena ya itu tadi harus memakai jaket yang paling tebal gitu. Itu kan berarti bisa menjelaskan latar belakang tempat yang dingin, latar belakang tempat yang mungkin tidak nyaman, dipakai dengan pakaian yang tipis, itu hanya dengan menunjukkan bahwa si Budi tiba-tiba menggunakan jaket tebalnya tanpa menjelaskan suasananya dingin, kemudian ada hujan badai sehingga akhirnya temperatur menurun sehingga akhirnya membuat orang-orang kedinginan itu. Tanpa harus berkata seperti itu, cukup dengan mengatakan si Budi tiba-tiba langsung mengambil jaket yang paling tebal dan langsung dia pakai. Itu udah menggambarkan latar belakang tempat ya. Ini berarti kan menggunakan deskripsi yang tidak langsung ya teman-teman dalam menggambarkan latar belakang suatu novel gitu. Nah, yang selanjutnya adalah dialog ya teman-teman. Jadi bisa jadi dialog itu menggambarkan setting tertentu dari sebuah novel. Jadi misalnya orang yang ingin setting suasana dia suasana yang sedang gembira, suasana sedang happy karena misalnya dia sedang berjalan-jalan dengan pacarnya gitu ya di sebuah taman yang indah gitu, di sebuah kota. Nah, itu dia dalam dialog dia bisa bilang, dia tanpa harus menunjukkan tempatnya situ indah segala macem, dia langsung bilang, aku sangat senang berjalan denganmu karena lingkungan di sekitar ini sangat mendukung keromantisan kita, sangat mendukung rasa kasih sayang kita. Nah, itu tanpa menjelaskan tempatnya itu sangat indah, tempatnya itu sangat romantis, tempatnya itu sangat mendukung rasa kasih sayang antara dua manusia itu. Yaitu hanya dengan kata-kata menunjukkan saya sangat senang jalan denganmu karena suasana sini sangat mendukung rasa cinta kita, sangat mendukung kemesraan kita. Itu sudah bisa menunjukkan bahwa tempat situ adalah tempat yang
baik gitu kan, tempat latar belakang yang sangat indah ya. Nah itu bisa juga digambarkan melalui dialog ya teman-teman. Jadi itu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah aksi dan interaksi, itu juga bisa teman-teman. Jadi misalnya apa namanya, kita menunjukkan suatu tempat yang misterius, suatu tempat yang penuh teka-teki. Itu bisa jadi dengan misalnya menunjukkan bagaimana seorang detektif dalam sebuah novel misteri itu dia harus berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari bukti yang sangat tersembunyi di suatu tempat. Itu kan berarti kan menunjukkan bahwa tempat tersebut adalah bukan tempat yang mudah untuk mencari bukti ya, mungkin tempat yang sangat ruwet, tempat yang sangat tidak teratur, sehingga untuk menemukan bukti yang sebetulnya sangat jelas saja dia harus berpindah ke tempat yang lain. Jadi itu teman-teman ya, aksi dan interaksi dari seorang tokoh itu juga bisa menggambarkan sebuah latar belakang novel tanpa harus si penulis itu menjelaskan secara detail bagaimana latar belakang dari novel tersebut. Jadi itu ya kurang lebih ada ini teman-temannya, ada 4 teknik, 4 metode dalam menulis sebuah latar belakang novel, yaitu yang pertama deskripsi langsung, kemudian yang kedua adalah deskripsi tidak langsung, yang ketiga adalah dialog. Melalui dialog itu bisa juga kita membuat penggambaran suatu setting ataupun latar belakang suatu novel, dan yang terakhir adalah aksi dan interaksi ya, tindakan ataupun aksi dari tokoh sebuah novel itu juga bisa menunjukkan latar belakang sebuah novel tanpa harus si penulisnya menjelaskan dengan detail ya, secara kata-kata mengenai latar belakang dari novel tadi. Jadi itu. Nah sekarang kita bicara unsur teman. Jadi tadi kita udah bicara macam-macam hal. Sekarang kita bicara unsur-unsur apa saja sih, elemen-elemen apa saja sih yang ada dalam sebuah setting ya. Itu tentu terkait ya itu tadi ya, dengan latar belakang tempat, latar belakang waktu, dan latar belakang suasana peristiwa ya. Nah, unsur dari sebuah setting ataupun latar belakang suatu novel itu yang pertama adalah lokasi geografis ya. Nah lokasi geografis pasti terkait dengan latar belakang tempat gitu. Kemudian yang kedua lingkungan fisik ya. Lingkungan fisik itu bisa cuaca, musim, dan waktu gitu kan. Nah itu kan berarti bisa juga terkait dengan latar belakang waktu ya dari sebuah novel. Kemudian budaya dan masyarakat itu juga terkait dengan latar belakang tempat ya, saya jelaskan tadi. Kemudian infrastruktur dan arsitektur itu pasti juga terkait dengan latar belakang tempat sebuah novel. Kemudian itu jadi teman-teman, jadi elemen-elemen dari sebuah latar belakang novel itu pasti terkait dengan tiga jenis latar belakang tadi ya, tempat, waktu, ataupun juga suasana atau peristiwa gitu. Nah selanjutnya adalah jenis-jenis setting atau latar belakang itu seperti apa sih teman-teman. Ada beberapa jenis setting dari sebuah novel ya, jenis-jenis latar belakang dari sebuah novel. Yang pertama adalah setting realistis ya teman-teman. Jadi ya kalau setting realistis ya, kita berbicara kisah cinta seorang mahasiswa dengan mahasiswi sebuah kampus ya, tentu kita realistis ya menunjukkan kampus itu ya seperti apa. Ada gedung-gedung, ada ruang kelas, kemudian ada mungkin koridor, ada lobi sebuah kampus jurusan, ada taman, ada tempat parkir. Itu kan kita secara realistis ya menunjukkan jenis dari latar belakang. Yang kedua adalah setting fantasi ya, kalau saya bilang tadi dalam sebuah novel Lord of the Ring yang bercerita mengenai dunia yang tidak nyata ya, dunia lain ya, bukan dunia seperti yang kita diamin ini. Ataupun juga mungkin novel Harry Potter bercerita mengenai sekolah penyihir ya, Hogwarts gitu kan. Itu kan berarti adalah setting ataupun latar belakang yang fantasi ya, sifatnya itu tidak nyata gitu. Nah bisa juga setting historis ya temennya. Kalau setting historis itu memang sebetulnya adalah latar belakang yang realistis, tapi tidak hanya realistis tapi juga sesuai dengan fakta gitu. Ya sebenarnya tadi kalau kita bicara mengenai misalnya pertempuran kemerdekaan Indonesia ya tahun 45 misalnya di ini ya area Surabaya waktu peristiwa 10 November di Surabaya kan, kita pasti harus menjelaskan tempat-tempat ya seperti yang ada di Surabaya ya, jembatan merah lah, gedung apa gitu kan, hotel apa yang kemudian ada peristiwa pembunuhan terbunuhnya Jenderal Malabi dan lain-lain. Itu kan tentu harus realistis ya, harus realistis dan juga sesuai dengan kenyataan ya. Itu biasanya menggunakan setting historis gitu ya. Atau juga kita bisa menggunakan setting distopia ataupun setting utopia ya. Kalau setting distopia itu adalah gambaran masa depan yang suram. Kalau yang utopia itu masa depan yang ideal, masa depan yang bagus ya. Jadi biasanya dipergunakan dalam sebuah novel science fiction ya, fiksi ilmiah gitu. Jadi setting distopia, masa depan yang suram, ataupun setting utopia gitu. Jadi itu ya teman-teman
jenis-jenis dari setting ataupun latar belakang sebuah novel itu ada 4 ya, ada setting realistis, setting fantasi, setting historis, dan juga setting distopia ataupun utopia. Jadi itu kurang lebih. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sifat-sifat dari setting atau namanya ada ini ya, ada 2 jenis tanda petik ini ya, 2 jenis kontra ya dalam sebuah setting gitu. Yang pertama adalah setting statik dan setting dinamik ya. Kalau setting statik ya adalah setting yang tetap ya dari awal sampai akhir novel adalah tetap. Kalau kita bicara kisah percintaan mahasiswa dan mahasiswi dalam sebuah kampus ya tentu kita bergambarkan dari situasi kampus ya gitu-gitu aja kan. Dari mulai si mahasiswa itu mulai kuliah sampai lulus ya gitu-gitu aja, nggak akan berubah. Itu menggunakan setting ataupun latar belakang novel yang statik gitu, atau bisa juga dinamik ya teman-teman. Jadi misalnya kita bercerita misalnya bukannya suatu tempat, misalnya kita bercerita ya itu tadi gitu kan, misalnya suatu tempat yang sangat rawan bencana ya, itu kan tidak statik ya. Bisa jadi di awal novel ceritanya baik-baik saja, di tengah novel ceritanya bisa berakhir tragis karena apa? Mungkin ada bencana alam di sana, karena mungkin memang tempatnya itu rawan bencana gitu. Jadi itu berarti kan menggunakan setting dinamik ya, setting yang berubah dari awal ke tengah sampai ke akhir novel. Jadi bisa jadi sifat setting bisa statik versus dinamik, ataupun juga fungsional ataupun atmosfer teman-temannya. Jadi kalau fungsional itu ya biasanya setting yang digunakan untuk memajukan plot ya. Jadi setting itu memang punya tujuan untuk dengan adanya setting itu menggerakkan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari suatu cerita ke cerita yang lain. Jadi saya bilang tadi suatu novel yang bercerita mengenai musibah bencana alam ya tentu dimulai dari setting tempat yang mungkin tadinya indah tapi rawan bencana, akhirnya menjadi suatu bencana karena mungkin ada pengaruh hujan kah, atau pengaruh pengguduran hutan segala macam gitu kan. Nah itu berarti kan setting emosional ya untuk menggerakkan alur cerita dari suatu tempat ke tempat yang lain gitu. Ataupun juga setting yang atmosfer ya, jadi setting yang untuk menciptakan mood dari pembaca gitu. Jadi ya tadi misalnya tadi berbicara mengenai suasana yang indah, suasana yang musim semi yang cerah, tapi tiba-tiba kemudian ada hujan badai gitu kan di tempat itu kan berarti kan bisa menunjukkan mood yang tadinya bahagia, happy menjadi sedih, menjadi suram gitu. Itu berarti kan yang berubah itu adalah atmosfernya ya, mood dari novel tadi itu, tapi bukannya keadaan sosial dari novel. Jadi itu yang temannya sifat fungsional versus atmosferik itu juga bisa menjadi sifat setting dari sebuah novel gitu. Nah, yang selanjutnya adalah, nah sekarang saya sudah jelaskan teman-temannya banyak hal detail mengenai setting sebuah novel ya, latar belakang sebuah novel. Nah, sekarang setelah teman-teman mungkin cukup paham ya mengenai setting sebuah novel seperti apa, latar belakang novel itu seperti apa gitu kan. Nah barulah kita tahu teman-teman ya, sebagai penulis pemula apa sih yang perlu kita ketahui, apa sih yang perlu kita lakukan untuk kita bisa melakukan ini membuat sebuah setting novel yang tepat ya, sebuah novel setting yang kuat gitu. Ada beberapa tips ya yang teman-teman agar bisa membuat setting novel yang kuat, setting novel yang yang bisa menarik bagi pembaca. Nah itu yang pertama adalah riset yang mendalam ya teman-teman. Jadi harus pastikan. Jadi misalnya teman-teman ingin menulis sebuah novel dengan latar belakang tempat terpencil di tengah hutan ya. Tapi teman-teman tidak pernah setidaknya melihat video mengenai suasana terpencil di tengah hutan seperti apa, atau bahkan apalagi teman-teman tidak pernah tinggal di tempat yang terpencil ya. Tentu teman-teman akan susah ya untuk menggambarkan bagaimana latar belakang tempat yang sangat terpencil, yang di tengah hutan, yang jauh dari keramaian. Nah itu ya teman-teman harus riset ya. Kalaupun teman-teman nggak bisa datang ke tempat seperti itu ya minimal teman-teman mungkin baca buku mengenai tempat yang terpencil seperti apa, ataupun nonton videonya sehingga teman-teman bisa ada bayangan, dan ketika menuangkannya dalam novel teman-teman itu bisa benar-benar menggambarkan tempat-tempat yang terpencil itu seperti apa ya. Riset yang dalam itu perlu ya teman-teman ya, agar teman-teman bisa membuat latar belakang ataupun setting tempat novel yang teman-teman inginkan gitu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan 5 indera teman-teman. Jadi saya bilang tadi ada setting tempat itu yang menggunakan panca indera ya. Jadi penciuman, perabaan, kemudian juga rasa gitu kan, ataupun juga penglihatan, pendengaran. Itu bisa juga kita menggunakan panca indera kita itu untuk menggambarkan
suatu ini ya teman-teman, suatu lingkungan ataupun suatu latar belakang suatu novel ya, terutama latar belakang tempat gitu. Walaupun mungkin latar belakang suasana juga bisa dibentuk oleh panca indera gitu. Ya, teman-teman harus menggunakan panca indera itu untuk ya itu lagi mengembangkan latar belakang suatu novel ya, terutama latar belakang tempat ya. Jadi itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah integrasikan plot dengan karakter ya teman-teman ya. Saya selalu pada beberapa live yang lalu saya selalu bilang bahwa kita antara karakter, antara pentokohan dengan alur cerita itu pasti saling berkait erat ya, karena alur cerita itu pasti digerakkan oleh tokoh kan dari sebuah novel ya. Makanya ya ketika kita ingin menempatkan latar belakang atau setting yang tepat dari sebuah novel ya, kita harus lihat dulu tuh bagaimana penokohan dari novel itu dan bagaimana alur ceritanya, baru kita bisa menempatkan latar belakang atau setting yang tepat untuk novel kita tadi gitu. Itu bisa juga teman-teman ini ya menghindari infodumping ya. Infodumping itu artinya teman-teman langsung memberikan informasi itu sekaligus di suatu tempat. Jadi saat teman-teman ingin ya tadi bercerita mengenai kehidupan suatu masyarakat di desa terpencil di kaki gunung, di lembah gunung gitu. Nah, teman-teman di awal novel langsung ceritakan keadaan di lembah gunung seperti apa sampai detail-detailnya gitu kan. Sampai bagaimana di situ adanya tumbuhan ini, tumbuhan itu, kemudian di situ orang kalau mau makan harus mancing ikan, berburu, itu semua secara detail dijelaskan di awal novel ya. Itu nggak bagus teman-temannya. Mendingan teman-teman berikan informasi penting di awal novel, tapi di tengah-tengah novel baru ditambahkan informasi lain terkait dengan setting ataupun latar belakang novel teman-teman ya. Jadi jangan dikumpulkan di satu tempat ya. Jadi hindari memberikan info dumping ya, info sekaligus di suatu segmen novel itu semua hal terkait dengan latar belakang novel teman-teman gitu. Jadi itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah gunakan metafora dan simile ya teman-teman. Jadi ya metafora itu kan ya penggambaran gitu kan, perbandingan gitu. Itu teman-teman nggak perlu harus menyatakan semua secara lega tugas. Teman-teman yang menyatakan suasananya itu sangat menyeramkan, suasananya sangat menakutkan. Itu kan berarti langsung kata-kata yang mungkin teman-teman tanpa melakukan begitu, teman-teman bisa membuat suatu perbandingan, suatu gambaran. Misalnya suasananya itu membuat bulu kuduku berdiri misalnya, kita jadi kan itu ya, kalau kita hubungkan apa hubungannya bulu kuduk dengan suatu lingkungan tempat yang menyeramkan gitu. Tapi ya itu ada hubungannya, setidaknya pembaca itu paham ya bahwa kalau seorang itu bulu kuduk berdiri ya berarti tempat situ itu menyeramkan, tempat situ itu sangat tidak menyenangkan gitu kan. Nah, itu kita bisa teman-temannya gunakan metafora atau simile ya, tidak secara langsung gitu. Jadi itu ya teman-teman ya 5 tips ya untuk teman-teman bisa menulis setting ataupun latar belakang yang kuat, latar belakang yang tepat dalam novel teman-teman. Yang pertama adalah riset yang mendalam ya. Jadi teman-teman harus tahu pasti lingkungan ataupun latar belakang tempat novel teman-teman itu ya melalui riset ya, kalau teman-teman belum pernah mengalaminya sendiri gitu. Kemudian yang kedua adalah gunakan 5 indera, panca indera untuk bisa menggambarkan keseluruhan dari lingkungan ataupun latar belakang novel teman-teman ya. Terutama kalau latar belakang tempat itu mungkin kita bisa menjelaskannya dengan menggunakan panca indera ya sebagai bagian dari penjelasan gitu. Kemudian yang selanjutnya integrasikan antara plot dan karakter. Jadi artinya penokohan satu novel dengan alur cerita sebuah novel itu harus kita sesuaikan ya. Ketika kita ingin membuat sebuah alur cerita, harus kita sesuaikan antara alur cerita dengan penokohan dari novel tadi. Kemudian yang keempat adalah dari infodumping, hindari memberikan informasi detail sekaligus di suatu segmen dari novel ya. Kita buat bertahap bertahap terpisah-pisah sehingga tidak semua informasi kita berikan di satu tempat gitu. Bisa membosankan ataupun juga bisa membuat rasa ingin tahu membaca itu menjadi berkurang karena semua informasi sudah diberikan di depan ya. Nah, itu yang kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan metafora atau simile teman-teman. Jadi kita bisa tidak perlu harus langsung menggunakan kata-kata secara tegas, secara lugas, tapi kita bisa menggunakan perbandingan ya, seperti tadi. Tempatnya itu menyeramkan, kita tidak perlu menyeramkan. Tempatnya itu menyeramkan, gelap, kemudian suram, banyak hal yang mengerikan. Cukup kita mengatakan tempat ini membuat bulu kuduku berdiri ya, tanpa kita harus menjelaskan bagaimana tempatnya seperti apa, latar belakang novel seperti apa, kita sudah tahu tuh bahwa di tempat itu adalah tempat yang menyeramkan gitu kan. Jadi itu ya kurang lebih teman-teman. Nah, jadi kemudian selanjutnya adalah sekarang
tadi kita sudah jelaskan tentunya beberapa elemen terkait dengan novel, dengan latar belakang novel ya. Sekarang ada beberapa elemen tambahan yang teman-teman itu teman-teman perlu pahamin juga gitu, kaitannya bagaimana dengan sebuah alur cerita ataupun sebuah latar belakang ataupun setting dari sebuah novel ya. Kita elemen-elemen yang itu bisa membuat teman-teman membangun sebuah latar belakang novel yang kuat gitu. Yang pertama adalah konflik dan setting ya teman-teman. Jadi saya bilang tadi sebuah novel itu kan pasti harus ada konflik ya. Saya sering bilang di dalam setiap live saya bahwa novel tanpa konflik itu ibarat sayur tanpa garam ya. Sayur dengan ada garam yang pas itu bisa menjadi gurih, tapi kalau garamnya berlebihan bisa menjadi asin, tanpa garam bisa menjadi hambar. Nah, sama dengan novel ya. Novel tanpa konflik bisa menjadi hambar ceritanya gitu. Tapi novel dengan konflik yang berlebihan ya bisa jadi novelnya itu tanda petik menyebalkan ya, tidak menarik kan, terlalu banyak konflik gitu. Tapi kalau novel dengan takaran konflik yang pas bisa membuat novel itu menarik gitu. Makanya ya ketika kita membuat sebuah latar belakang tempat ya kita sesuaikan dengan konflik yang sedang kita bangun di novel tadi gitu. Misalnya kita ingin menimbulkan menceritakan konflik antara sepasang kekasih gitu ya. Tapi latar belakangnya tempat yang sangat indah, misalnya di Menara Eiffel, kemudian taman Menara Eiffel, suasana musim semi yang sangat terang, tapi kita menceritakan konflik pertengkaran antara sepasang kekasih. Itu kan berarti nggak pas sebenarnya. Kalau kita mau menceritakan tempat yang indah, kita harus menceritakan bukan konflik, tapi mungkin ya bagaimana ya saling memadu kasih antara dua orang ya, pria dan wanita gitu. Tapi kalau kita ingin menceritakan suatu konflik antara sepasang kekasih, mungkin kita menggambarkan suasana yang mendung, suasana yang dingin, suasana yang mungkin hujan gitu kan. Itu akan lebih memperkuat, mendramatisir novel kita itu ya. Makanya ya kita harus bisa ya teman-temannya membuat sebuah alur atau latar belakang novel itu kita sesuaikan dengan alur konflik yang sedang kita bangun di novel kita gitu. Jadi bisa seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah simbiosis dan setting ya teman. Jadi saya bilang tadi kita seringkali juga bisa menggambarkan latar belakang tempat, setting atau latar belakang ataupun setting sebuah novel itu dengan simbolisme ya, dengan dengan metafora, dengan perbandingan gitu. Saya bilang tadi kita tidak perlu mengatakan oh tempat ini menyeramkan, kita cukup mengatakan oh tempat ini membuat bulu kuduku berdiri. Itu berarti kan kita sudah bisa ya menggunakan simbolisme tertentu dengan suasana yang menyeramkan. Kalau secara logika apa hubungannya bulu kuduk dengan tempat yang menyeramkan ya, tapi ya secara umum orang tahu, pembaca tahu bahwa kalau bulu kuduk berdiri ya itu pasti tempatnya itu menyeramkan ya. Jadi bisa itu ya teman-teman menggunakan simbolisme dalam setting ya. Dan teman-teman juga konsisten ya. Jadi ya kalau teman-teman bercerita misalnya tempatnya kisah cintanya di kampus, pasang mahasiswa-mahasiswi, jangan kita kemudian pindah tempatnya mungkin di tempat ini misalnya di puncak gunung ataupun tempatnya di di tebing sebuah pegunungan. Itu kan nggak konsisten ya. Ya kecuali kalau ceritanya adalah sepasang kekasih mahasiswi yang pecinta alam gitu. Tapi kalau tidak konteks yang pecinta alam tapi berubah tidak konsisten setting tempat novelnya, tentu tidak tepat ya teman-teman. Itu kemudian yang keempat adalah penggunaan peta dan diagram teman-teman. Jadi teman-teman ketika menggunakan ingin menampilkan suatu tempat yang nyata, suatu tempat yang real untuk latar belakang setting teman-teman gitu ya. Misalnya teman-teman ingin menceritakan kisah perjalanan 4 orang sahabat dari suatu kota ke kota yang lain, itu teman-teman harus paham gitu alur ataupun peta dari perjalanan itu. Jangan teman-teman nanti membuat informasi yang salah, padahal informasi itu sangat umum diketahui ya, sehingga teman-teman malah nanti dinilai novel teman itu tidak realistis gitu. Jadi itu ya teman-teman. Nah, jadi itu. Nah, kemudian yang selanjutnya teman-temannya. Jadi, nah sekarang saya tadi sudah jelaskan ya teman-temannya beberapa tips untuk teman-teman bisa membuat sebuah novel yang dengan setting ataupun latar belakang novel yang kuat ya, latar belakang novel yang menarik bagi pembaca gitu. Nah tadi saya sudah jelaskan tips-tipsnya. Nah sekarang bagi kita penulis pemula ya, yang mungkin belum pernah menulis novel, baru menulis beberapa cerpen, ataupun baru nulis 1-2 novel, tapi kita merasa novel yang kita tulis belum bagus, belum menarik ya, kita perlu melatih diri ya teman-teman, meningkatkan kemampuan dalam kita menulis setting ataupun latar belakang dari novel yang kita tulis gitu. Nah ada beberapa hal yang teman-teman bisa lakukan ya ketika teman-teman ingin menulis sebuah
latar belakang teman-teman di sebuah novel itu. Yang pertama teman harus berlatih deskripsi ya teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa ya, misalnya teman-teman ingin menjelaskan suatu tempat yang tadi ya, suatu tempat yang terpencil gitu untuk menggambarkan novel yang berceritakan kehidupan masyarakat yang sederhana, masyarakat yang bersahaja, masyarakat yang saling rukun di sebuah lingkungan perkampungan yang jauh dari kehidupan kota dan kehidupan modern gitu kan ya. Teman-teman kan harus bisa latihan berdeskripsikan kan tempat yang terpencil itu seperti apa sih. Jadi misalnya ya di di lembah sebuah gunung, kemudian di pinggir hutan jauh, tidak ada jalan raya, kemudian juga rumahnya ada rumah panggung, kemudian untuk berkomunikasi orang itu mungkin harus sambil teriak-teriak dari rumah panggung dan sebagainya. Itu kan dijelaskan secara detail, teman-teman, secara dijelaskan secara deskripsi ya kan. Pembaca yang mungkin kebanyakan tidak pernah tinggal di tempat seperti itu, tidak pernah tinggal di tempat yang terpencil, itu bisa membayangkan bagaimana kira-kira suasana tempat yang terpencil itu. Makanya kita harus sering berlatih deskripsi ya teman-teman ya. Mungkin awal-awal ketika kita menjelaskan suatu tempat tidak begitu jelas atau bahkan membingungkan membaca, tapi dengan kita sering melatih deskripsi ya lama-lama kita bisa menggambarkan apa yang ingin kita gambarkan secara tepat itu dengan yang ditangkap ataupun dipersepsikan oleh pembaca ya. Jadi antara apa yang diinginkan oleh penulis dengan apa yang ditangkap oleh pembaca itu bisa sama gitu. Jadi ya kita tentu harus latihan deskripsi ya teman-teman ya, itu harus dilakukan gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya teman-teman harus banyak baca buku dengan setting yang kuat ya teman-teman. Jadi ya mungkin teman-teman bisa cari pasti di internet itu pasti ada lah ya buku rekomendasi judul-judul buku yang mempunyai setting yang kuat ya untuk novelnya. Itu teman-teman mungkin kalau perlu bisa baca, kalaupun ada di internet lebih bagus. Kalau harus beli ya teman-teman mungkin nggak ada salahnya untuk beli, sehingga teman-teman bisa ada gambaran tuh novel-novel dengan setting ataupun latar belakang yang kuat itu seperti apa dan bagaimana membentuknya, sehingga teman-teman nanti bisa diterapkan di novel yang akan teman-teman tulis gitu kan. Jadi itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah gunakan foto atau karya seni ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman ingin membuat misalnya gambaran sesuatu, ini gambaran kisah cinta seorang pria dan wanita sepasang kekasih di ketika berjalan-jalan di taman ini ya, di taman Menara Eiffel gitu. Teman-teman belum pernah ke Menara Eiffel gitu kan. Nah, teman-teman harus gunakan foto ya ataupun karya seni, lukisan atau apa mengenai Menara Eiffel gitu. Jika ketika teman-teman ingin menggambarkan bagaimana sepasang kekasih itu memadu kasih di taman Menara Eiffel, teman-teman ada bayangan tuh dari foto yang teman-teman punya, Menara Eiffel itu seperti ini, tamannya seperti ini, jalan raya jalan setapak untuk pejalan kaki seperti apa. Nah, teman-teman dengan tahu gambaran detail mengenai taman Menara Eiffel, teman-teman bisa membuat novel yang menarik ya, alur cerita yang menarik novel itu ya, dengan menggunakan latar belakang Menara Eiffel. Jadi itu teman-teman bisa menggunakan foto ataupun karya seni, lukisan, agar teman-teman bisa nantinya menggambarkan situasinya itu secara tepat dalam novel teman-teman dan bisa ditangkap oleh pembaca teman-teman gitu. Jadi itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah workshop dan kritik ya. Jadi teman-teman ya kalau bisa ikut kursus menulis, teman-teman ikut kursus menulis. Kalau bisa setidaknya ikut komunitas menulis, kelompok menulis, teman-teman bisa ikut ya. Nah, jadi teman-teman bisa belajar dari penulis-penulis yang lain, penulis-penulis pemula yang lain, dan juga bisa latihan untuk menerima kritik ya. Jadi kritik itu perlu kalau membangun gitu kan. Nah, makanya kalau kita kritik dalam sebuah komunitas menulis, dalam sebuah kursus penulis, tentu itu adalah kritik yang membangun ya, kritik yang untuk meningkatkan kemampuan menulis kita. Itu kita harus bisa menggunakan kritik-kritik yang membangun itu untuk meningkatkan kemampuan kita dalam menulis ataupun meletakkan setting latar belakang yang tepat ya dari novel kita gitu. Jadi itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ya observasi langsung. Jadi lebih baik kita kalau teman-teman ingin menggambarkan bagaimana suasana di Menara Eiffel ya, kalau bisa teman-teman datang ke Menara Eiffel kalau memang memungkinkan ya. Tapi kalau mungkin itu kalau tidak memungkinkan ya mungkin itu teman-teman bisa menggunakan melalui foto, video gitu kan. Tapi kalau misalnya tempatnya mudah dijangkau, mau menggambarkan kisah cinta seorang seorang pria dan wanita di tempat wisata, misalnya di mana lah ya, di Ancol ataupun juga mungkin di Ragunan, misalnya kebun binatang Ragunan Jakarta gitu kan ya. Kan kalau teman-teman yang Jakarta kan gampang sana ya teman-teman, ada baiknya langsung datang ke lokasi ya. Jadi teman-teman bisa dapat gambaran nuansanya, atmosfer di tempat itu seperti apa, kemudian juga bagaimana ambience-nya, sehingga teman-teman ketika menuangkannya dalam
novel teman-teman itu juga teman-teman bisa lebih pas ya, bisa lebih tepat menerapkan itu gitu. Jadi itu ya teman-temannya 5 hal dasar yang teman-teman bisa lakukan untuk meningkatkan kemampuan teman-teman menulis setting ataupun latar belakang sebuah novel, terutama kalau teman-teman adalah penulis yang pemula ya. Yang pertama adalah latihan membuat deskripsi, kemudian yang kedua adalah membacalah buku dengan setting ataupun latar belakang yang kuat ya, novel-novel dengan latar belakang yang kuat. Kemudian gunakan foto ataupun karya seni untuk teman-teman bisa membayangkan kurang lebih settingnya seperti apa, dan teman-teman bisa menuangkannya dalam novel teman-teman. Atau teman-teman bisa ikut kursus penulis, workshop penulis, ataupun ikut komunitas penulis, sehingga teman-teman bisa juga belajar untuk menerima kritik, membangun, dan teman-teman bisa bergunakan untuk meningkatkan kemampuan teman-teman menulis, setting, ataupun latar belakang tempat dari novel teman-teman ya. Dan yang terakhir ya, kalau bisa observasi langsung ya, terutama kalau memungkinkan ketika teman-teman ingin nulis suatu novel, kemudian latar belakang tempatnya, latar belakang waktunya, latar belakang suasana yang teman-teman bisa observasi langsung, itu lebih baik ya, sehingga teman-teman lebih mudah membayangkan dan kemudian menuangkannya dalam tulisan teman-teman gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah sekarang di bagian akhir ya teman-teman, jadi saya akan jelaskan apa sih keuntungan kita membuat sebuah novel dengan latar belakang yang kuat, dan juga apa kerugian kita kalau kita menggunakan latar belakang yang kuat ya. Nah latar belakang yang kuat belum tentu positif, ada bisa negatif gitu. Sebaliknya latar belakang novel yang lemah itu juga bisa mempunyai nilai positif dan juga bisa menilai negatif ya, walaupun ya tentu kita harus lihat ya mana yang banyak positifnya ataupun banyak negatifnya gitu. Nah kalau untuk kalau keuntungan dari setting yang kuat ya, kalau kita membuat suatu setting ataupun latar belakang novel yang kuat, itu ada beberapa keuntungan ya teman. Yang kedua adalah meningkatkan imersi. Imersi itu artinya pembaca itu benar-benar merasa seperti berada di tempat yang diceritakan dalam novel tadi ya. Misalnya ya tadi ya cerita mengenai kisah cinta sepasang kekasih di berjalan-jalan di taman Menara Eiffel ya, walaupun mungkin pembaca belum pernah ke Menara Eiffel, tapi ketika dia membaca novel kita benar-benar bisa menggambarkan suasana taman di Menara Eiffel seperti apa ya. Si pembaca itu seolah-olah juga berada di Menara Eiffel ya, seolah-olah bisa membayangkan Menara Eiffel seperti apa. Jadi itu tentunya kalau setting yang kuat, misalnya setting tempat gitu ya dalam novel itu ya, itu bisa membuat pembaca itu membayangkan secara tepat apa yang ingin dimaksudkan oleh penulis tadi gitu. Nah kemudian dia bisa memperkuat tema dan karakter teman-teman yang saya bilang tadi. Misalnya tema sebuah novel itu adalah ketegangan, thriller, mengenai suatu tempat yang rawan bencana alam, kemudian terjadi bencana alam. Nah kalau kita bisa menggambarkan seberapa bahayanya, seberapa rawannya suatu tempat itu terjadi bencana alam, kemudian kita bisa menggambarkan latar belakang kenapa terjadi bencana alam dan bagaimana ketika terjadi bencana alam, itu tentu akan memperkuat tema ketegangan dari novel yang kita buat tadi ya teman-teman, dan juga memperkuat karakter atau pentokohan dari novel yang kita buat. Karena tadi karakternya adalah yang pemberani ya, tentu akan lebih terlihat nilai beraninya ketika kita bisa menggambarkan latar belakang tempat yang kuat ya, dari suatu tempat yang rawan bencana gitu. Itu yang kedua ya, memperkuat tema dan karakter gitu. Kemudian yang ketiga dia menambah kedalaman cerita ya teman-teman. Jadi ya otomatis ya kalau kita bisa membuat latar belakang tempat, situasi, waktu yang kuat dalam sebuah novel, tentu akan memperkuat kedalaman cerita ya, memperkuat novel itu sendiri. Itu sudah pasti ya teman-teman ya. Nah kemudian yang keempat adalah meningkatkan visualisasi ya teman-teman ya. Tadi ya seolah-olah pembaca itu membaca novel kita tuh seperti melalang buana kemana-mana gitu. Ketika kita berbicara di taman Menara Eiffel, seolah-olah pembaca di taman Menara Eiffel. Ketika kita berbicara seorang berjalan-jalan di Menara Pisa, seolah-olah pembaca itu berada di Menara Pisa. Jadi secara visual itu pembaca itu seperti menonton film gitu, walaupun sedang membaca novel teman-teman. Jadi itu ya teman-teman ya, 4 keuntungan ketika kita bisa membuat latar belakang novel yang kuat ya, latar belakang novel yang sangat menarik gitu dari novel kita gitu. Yang pertama adalah saya ulangi sekilas ya teman-teman, meningkatkan imersi ataupun membuat pembaca itu bisa membayangkan suasana dalam novel itu seolah-olah si pembaca itu ada di sana gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah memperkuat tema dan karakter. Ya otomatis ya, dengan kita membuat latar belakang yang kuat, latar belakang yang tepat, yang bisa dibayangkan secara tepat oleh pembaca, otomatis tema dan juga penokohan dari novel kita yang kita buat itu bisa lebih ditangkap oleh pembacanya. Kemudian yang ketiga adalah menambah kedalaman cerita. Itu pasti teman-teman ya, latar belakang yang kuat
itu akan semakin memperkuat novel yang kita tulis, sehingga otomatis kedalaman alur ceritanya juga semakin kuat ditangkap oleh pembaca ya. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan visualisasi ya teman-teman. Jadi seolah-olah ketika kita membaca sebuah novel dengan latar belakang yang kuat dari sebuah novel itu ya, seolah-olah si pembaca itu bukan baca novel tapi sedang menonton film, karena dia bisa memvisualisasikan gambaran di novel tersebut secara tepat dalam benaknya, dalam imajinasinya, karena si penulis itu bisa menulis latar belakang yang tepat gitu. Nah, tapi ada beberapa kerugian teman-teman kalau sebuah novel itu kuat dalam alur ceritanya. Yang pertama adalah tentu makan waktu ya teman-teman ya. Ketika kita ingin menjelaskan suatu tempat secara detail, kita harus banyak riset ke tempat tersebut. Bahkan kalau bisa kita perlu observasi langsung ya, otomatis itu makan waktu kan. Kemudian yang bisa jadi risiko infodumping yang teman-teman saya bilang tadi. Infodumping itu apabila kita terlalu banyak memberikan informasi mengenai latar belakang tempat itu dalam satu tempat gitu ya. Nah, kalau kita ingin menulis sebuah setting yang kuat dari sebuah novel, bisa jadi kita memasukkan banyak informasi ya, sehingga otomatis bisa jadi informasinya berlebihan gitu. Jadi itu ya teman-teman, risikonya tidak terlalu besar ya kalau kita membuat latar belakang novel yang kuat, itu makan waktu untuk risetnya, dan juga kalau kita hati-hati bisa terlalu banyak informasi yang tersampaikan. Tapi itu kan itu bisa diatasi, dan teman-teman saya yakin bisa mengatasinya, dan jauh tetap lebih banyak keuntungannya kalau ketika kita membuat sebuah novel yang kuat. Nah, kalau kita membuat novel dengan latar belakang yang lemah, itu memang ada keuntungannya, tapi saya jelaskan lebih banyak kerugiannya ya. Nah, keuntungan dari sebuah novel yang latar belakang yang lemah, setting tempat yang lemah, itu adalah fokus pada plot dan karakter ya. Jadi karena kita mungkin malas untuk mengembangkan latar belakang novel kita, malas untuk mengembangkan setting dari novel kita, ya kita akan lebih fokus kepada alur cerita dan karakter ataupun penokohan dari novel kita ya. Jadi kita tidak terlalu memperhatikan setting novel kita, karena fokus kita lebih kepada plot, alur cerita, dan kepada karakter atau penokohan novel kita. Itu keuntungannya. Yang kedua adalah kecepatan narasi ya teman-teman. Jadi kadang ataupun seringkali kan ketika kita menggambarkan suatu tempat secara detail, suatu keadaan secara detail, keadaan suasana secara detail, itu kadang membuat pacing ataupun kecepatan alur cerita kita itu menjadi lebih lambat ya, karena kita harus agak detail menggambarkan suatu setting ataupun latar belakang tempat. Itu ya otomatis kecepatan alur cerita novel kita itu bisa berkurang ya. Itu keuntungan dari setting yang lemah gitu. Kalau setting lemah otomatis kan tidak terlalu berpanjang-panjang menjelaskan latar belakang, sehingga ya kecepatan narasi, kecepatan alur ceritanya, pacingnya juga bisa lebih cepat ya daripada kalau kita membuat sebuah latar belakang novel yang kuat. Jadi keuntungannya itu aja sih teman-teman ya, kalau kita bisa mempunyai novel dengan latar belakang ataupun setting yang tidak kuat ya, yang lemah gitu ya. Yang pertama adalah kita lebih fokus kepada alur cerita dan penokohan, kita tidak peduli dengan latar belakang novel kita. Yang kedua adalah novel kita bisa bergerak, alur ceritanya pacingnya itu lebih cepat ya, karena ya tadi kita lebih fokus kepada hal-hal di luar menjelaskan latar belakang secara tepat. Itu hanya itu keuntungan, teman-teman. Kerugiannya lebih banyak ya. Kerugian setting yang lemah yang pertama adalah kurang imersi ya, artinya si pembaca tidak bisa membayangkan latar belakang tempat, situasi ataupun waktu dalam novel itu dengan baik gitu ya. Bahkan mungkin bisa jadi yang dimaksudkan oleh penulis dengan yang ditangkap oleh pembaca itu berbeda ya, otomatis kan nggak nyambung gitu kan. Jaka sembung ya, segala sembung bawa golok gitu kan, nggak nyambung gitu antara yang dipikirkan oleh penulis dan yang dibayangkan oleh pembaca. Itu kerugiannya ya kalau kita punya setting novel yang lemah ya, setting novel yang tidak kuat gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah kurangnya kedalaman ya, saya bilang. Ya teman-teman, kalau teman-teman hanya fokus kepada alur cerita, teman-teman hanya fokus kepada penokohan, tidak memperhatikan latar belakang novel, itu otomatis ya novel teman-teman itu nggak dalam ya, karena ya bagaimanapun setting ataupun latar belakang sebuah novel itu adalah salah satu unsur dalam sebuah novel ya, sehingga kalau itu tidak ada otomatis ya kedalaman novel teman-teman menjadi kurang, atau otomatis novel teman-teman menjadi tidak kuat ya, bahkan bisa jadi kurang menarik bagi pembaca ya untuk menulis atau membaca novel teman-teman itu sampai di akhir gitu. Nah itu, kemudian yang terakhir adalah sulit untuk diingat ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya novel yang ini kalau teman-teman punya novel yang tidak kuat latar belakang latar belakang novel teman-teman, setting teman-teman, yaitu
Jadi sulit diingat ya. Jadi ya karena ya justru mungkin latar belakang tempat itu akan lebih diingat teman-teman. Jadi seperti ini ya, ini contoh nih. Tempat saya Sisalia latar belakangnya banyak menggunakan di diskotik ya, di tempat hiburan malam, di night club gitu kan. Novel Sisalia ini. Nah, itu kan otomatis ketika pembaca sudah selesai baca novel yang 370 halaman ini, ya pembaca itu tetap ingat, oh ini cerita Sisalia itu tentang kehidupan pasang suami istri yang suka ke diskotik, suka ke night club. Itu kan berarti kan membuat novel kita ini gampang diingat ya. Jadi dan mungkin jadi nantinya bisa jadi viral ya, artinya mungkin seorang untuk ini novel, ada novel yang bercerita mengenai diskotik loh, ini novel Isi Saliha misalnya, itu lebih mudah viral daripada novel yang tidak gampang diingat oleh pembaca ya, karena ya tidak kuat latar belakangnya gitu. Jadi itu ya teman, kurang lebih jadi tiga kerugian kalau setting ataupun latar belakang novel kita lemah. Yang pertama ya kurang imersi ya, kurang sepenuh pembaca kurang bisa membayangkan setting dari novel yang kita tulis, sementara yang kita bayangkan dengan yang diterima oleh pembaca mungkin bisa berbeda gitu kan. Kemudian yang kedua adalah kurangnya kedalaman ya, karena kita tidak fokus kepada latar belakang, hanya fokus kepada alur cerita dan juga kepada penokohan novel, otomatis novel kita jadi kurang kuat ya, kurang dalam gitu. Nah, kemudian yang ketiga yang adalah sulit untuk diingat ya, jadi novel yang tidak ada setting ataupun latar belakang novel yang kuat, otomatis ya teman-teman novelnya jadi nggak kuat ya, novelnya itu kurang bisa diingat oleh pembaca, sehingga kemungkinan untuk viral otomatis menjadi kecil ya teman-teman. Jadi itu ini juga teman-temannya udah 1 jam kita membahas mengenai setting setting sebuah novel, latar belakang sebuah novel. Itu kan berarti kita semakin tahu teman-teman bahwa walaupun yang saya bilang tadi setting sebuah novel itu adalah sering disebut ada tapi tiada, artinya itu adalah unsur yang juga penting dalam sebuah novel, tapi sering tidak disadari oleh penulis atau bahkan oleh pembacanya. Tapi ya tetap itu penting ya teman. Jadi sekali lagi ya, kita sebagai penulis pemula ya, penulis novel pemula, kita harus bisa memastikan bahwa novel kita juga mempunyai kekuatan dalam settingnya ya, dalam latar belakang novel kita, walaupun kita tidak mengabaikan unsur lainnya dari sebuah novel ya, unsur penokohan, kemudian unsur tema, kemudian unsur alur cerita, unsur dialog, narasi tetap kita harus perhatikan, tapi kita tetap harus juga perhatikan dari setting ataupun latar belakang novel kita ya teman-teman. Jadi kita bisa membuat novel kita itu menjadi novel yang kuat ya, novel yang menarik bagi pembaca kita gitu. Jadi itu ya teman-teman dari saya ya, untuk malam ini kita akhiri dulu untuk pembahasan kita mengenai novel ya teman-teman ya, pembahasan mengenai latar belakang novel, setting novel. Jadi teman-teman semoga bisa dapat gambaran ya bahwa banyak unsur dalam sebuah novel yang teman-teman harus perhatikan, teman-teman harus pelajari, sehingga teman-teman bisa membuat sebuah novel yang kuat, sebuah novel yang menarik, sebuah novel yang menimbulkan penasaran membaca atau membaca sampai akhir novel teman-teman, dan mudah-mudahan nanti bisa menjadi novel yang bestseller ya, novel yang teman-teman ya punya nilai komersial yang tinggi lah ya untuk novel yang teman-teman tulis gitu. Jadi itu ya teman-teman dari saya, semoga bisa bermanfaat ya teman-teman, tambahan informasi mengenai unsur-unsur novel, dan kita untuk live besok kita akan lanjutkan dengan unsur-unsur novel yang lainnya yang bisa berguna bagi teman untuk bisa menulis novel yang baik ya, terutama jika teman-teman baru mulai menulis novel itu. Demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.